Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Widiatmoko dari kelas S1 Teknik 7B dengan NIM 19101052. Saya mempunyai cita-cita yaitu menjadi seorang investor atau pengusaha. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses modul 5 praktikum pemrograman lanjut. Modul 5 yaitu templates dan execution. Di sini ada dasar teori, yaitu yang pertama, templates merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi templates yaitu untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Contohnya yaitu seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah dengan tipe data yang berbeda. Daripada programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut, maka programmer tersebut dapat menulis fungsi template tambah dan melewatkan tipe data sebagai sebuah parameter. Menulis badan fungsi yang sama secara berulang kali dengan tipe data yang berbeda merupakan pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu dan ruang di kode program. Dan jika terdapat error pada satu fungsi tersebut, maka harus dilakukan perbaikan di semua fungsi secara satu persatu. Fungsi template dapat dibagi menjadi dua, yaitu template fungsi dan template kelas. Kemudian, secara umum, penulisan fungsi template kode program adalah sebagai berikut, yaitu template dalam kurung pengidentifikasian kelas, kemudian deklarasi fungsi atau template dalam kurung pengidentifikasian nama tipe, lalu deklarasi fungsi. Dan ini merupakan contoh program sederhana penggunaan fungsi template pada program C++ tersebut. Menunjukkan penggunaan satu fungsi template bernama TMT pada 3 tipe data yang berbeda, yaitu int, long, dan double. Nilai variabel dilewatkan melalui argumen dan sebagai masukan pada fungsi add. Kemudian fungsi template dengan argumen lebih dari satu. Penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dan argumen yang lain. Dan ini adalah contoh program dengan lebih dari satu parameter. Kemudian dalam menggunakan multiple argumen, mungkin saja dalam lebih dari satu template argumen. Kemudian untuk itu diperlukan perubahan kode dengan melakukan lebih dari satu pengidentifikasian kelas sesuai dengan jumlah tipe data. Jika merujuk pada program 3, maka dapat dituliskan sebagai berikut ini, yaitu templates dalam kurung kelas T, kelas P, kemudian Pmax dalam kurung Tx, Py, lalu ada return dalam kurung X lebih dari Y, ya, kemudian X.2 Y. Kemudian ada template kelas. Template kelas ini berguna ketika suatu kelas mengidentifikasikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Secara umum, penulisan kode program adalah sebagai berikut ini. Dan untuk mengidentifikasian objek pada template kelas ditulis dengan format kode sebagai berikut, yaitu nama kelas dalam kurung tipe data, kemudian nama objek dalam kurung argumen. Kemudian ini merupakan contoh program yang menggunakan template class. Oke, kemudian ada exception. Exception merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau yang biasa disebut dengan runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti memori habis, gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan menambah statement if else untuk melakukan cek output program. Kemudian, secara umum, penulisan execution pada program C++ dapat menggunakan format bagi berikut, yaitu yang pertama,
try yang mempunyai arti blok kode untuk mencoba. Terus kemudian throw exception yang mempunyai arti melempar exception ketika error dalam try block muncul. Kemudian ada catch yaitu yang mempunyai arti atau fungsi blok kode untuk mengatasi error. Kemudian ini merupakan contoh program yang menggunakan exception. Oke, kemudian ini contoh program exception pada kelas. Oke, kemudian saya akan menjelaskan flowchart program untuk modul 5, yaitu di sini ada mulai, kemudian Akademi Kepolisian Semarang Jawa Tengah, kemudian masukkan tinggi badan sebelum masuk, kemudian masukkan tinggi badan setelah masuk, kemudian pada tampilan output program akan tertulis selamat tinggi badan Anda bertambah sepanjang titik, kemudian masukkan jumlah rekap nilai ujian Anda, kemudian masukkan nilai ujian Akademi Kepolisian, kemudian masukkan Y atau N. Jika iya, maka akan muncul masukkan nilai ujian akademik kepolisian semester berikutnya. Kemudian jika tidak, maka program tersebut akan selesai. Jika iya, di sini akan ada rumus perhitungan. Kemudian di sini kemudian tertulis AVG kurang dari 40. Kemudian jika rata-rata nilai kurang dari 40, maka Anda harus mengikuti remedial. Jika rata-rata lebih dari 40, maka di sini akan muncul masukkan data lagi ya atau tidak. Maka jika iya, program akan balik lagi ke masukkan jumlah rekap nilai ujian Anda. Jika tidak, maka program tersebut akan selesai. Oke, kemudian kita akan membuat list program untuk modul 5 ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat program untuk proses pemrograman lanjut modul 5, yaitu
selanjutnya kita akan mendemonstrasikan program ini, yaitu di sini ada T-data yang merupakan tipe data yang selanjutnya menggantikan posisi tipe data untuk pendefinisian fungsi. Kemudian di sini ada kelas akpol yaitu untuk pembuatan kelas. Kemudian di sini ada kelas NL yaitu untuk pembuatan kelas exception. Kemudian di sini ada void get data yaitu untuk membuat member fungsi, memasukkan data dan untuk menghitung rata-rata. Kemudian di sini terdapat pet display yaitu untuk membuat member fungsi dan menampilkan rata-rata. Kemudian di dalam inline terdapat akpol bintang obj1 yaitu berfungsi sebagai untuk menginstansiasi pointer objek. Kemudian di sini pada obj1 get data yaitu untuk menampilkan member fungsi get data. Di sini obj1 display yaitu untuk menampilkan member fungsi display. Di sini ada try yaitu berfungsi sebagai membuat try block. Oke, kemudian mari kita run saja. Di sini terdapat tinggi badan sebelum masuk. Mari kita tulis 170 contohnya. Ini setelah badan masuk 178 misalnya. Nah, maka di sini outputnya itu selamat tinggi badan Anda bertambah sepanjang 5 cm. Kemudian masukkan jumlah rekap nilai ujian Anda, kita tulis 95 contohnya. Nah, apakah kemudian masukkan nilai ujian akademik semester 1. Oke. Nah, untuk ini apakah ingin memasukkan nilai lagi atau tidak? Kalau iya, jika iya, kemudian ini masukkan nilai semester 2 yaitu 80 contohnya. Kemudian ingin memasukkan nilai lagi atau tidak? Jika tidak, maka kita ketik N. Kemudian di sini muncul rata-ratanya itu berjumlah 82,5. Kemudian di sini ada masukkan data lagi. Jika iya, kita ketik Y. Nah, maka dia akan kembali ke semula yaitu ke masukkan jumlah rekap nilai ujian Anda. Oke, kita tulis di sini contohnya 82. Nah, maka di sini akan muncul masukkan nilai ujian akademik kepolisian semester 1. Oke, kita akan tulis 80 contohnya. Nah, ini kita ketik Y jika ingin memasukkan data lagi. Nah, ini kita masukkan nilai ujian akademik kepolisian semester 2 contohnya 85. Nah, ini jika kita tidak ingin memasukkan nilai kembali maka kita ketik N. Nah, maka rata-ratanya itu adalah 82,5. Nah, jika kita tidak ingin memasukkan data lagi, kita ketik N, maka program tersebut akan selesai. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terkata saya ingin menyampaikan sebuah quote yaitu a dream is too big to come true. If you dare to grab it. Memiliki arti tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk menjadi sebuah kenyataan jika Anda berani untuk meraihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.